wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Direktur yang kami hormati, perkenankan kami dari panitia memberikan laporan singkat terutama ya untuk kegiatan advokasi pemulihan dan transformasi pembelajaran. Perlu kami sampaikan kepada Bapak tujuan dari pemberian advokasi pemulihan dan transformasi pembelajaran ini antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu daerah melakukan refleksi dalam upaya pemulihan pembelajaran. Kemudian yang kedua, membantu daerah merumuskan solusi dari isu, tantangan, dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pemulihan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, ini memberikan penguatan melalui 5 dukungan strategis pemulihan pembelajaran. Ya, antara lain adalah program guru penggerak, program kampus mengajar, pemanfaatan buku bacaan bermutu, perencanaan berbasis data benahi literasi, dan terakhir adalah sinergi program dengan mitra pembangunan. Bapak Direktur yang kami hormati, kami sampaikan juga sasaran dari kegiatan ini adalah untuk 75 kabupaten kota antara lain dari Provinsi Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Masing-masing kabupaten kota yang diundang terdiri dari 2 orang, yaitu koordinator MKBS dan koordinator guru penggerak, yang total jumlah yang diundang dari 75 kabupaten kota ini adalah 150 peserta. Perlu kami laporkan juga sampai tadi malam yang peserta yang terkonfirmasi ada selaku Kasubkomja, lalu Mbak Uci selaku PIC bagian 10, lalu Pak Jo selaku konsultan ya, karena bagian 10. Bapak Ibu, para peserta kegiatan ini perwakilan dari daerah-daerah dari provinsi yang mewakili kegiatan yang sudah hadir di rekan-rekan dari Dewan SMP selaku panitia kegiatan ini, rekan-rekan dari bagian 10 yang sudah hadir. Mudah-mudahan kami. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesuai dengan kegiatan kita kali ini adalah advokasi pemulihan dan transformasi pembelajaran region Tangerang 1. Tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadir tujuan dari kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk untuk membahas apa-apa yang akan kita pelajari pada kegiatan kita kali ini, izinkan saya menyampaikan pengantar dari kami di Dewan SMP, dan tentu saja kami mohon bantuan pada Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan kali ini untuk mendukung kegiatan kami. Nah, Bapak Ibu, di layar sudah terlihat bacaan atau tulisan Sobat SMP bergerak, berbenah, berubah. Ini maksudnya apa? Nah, kami meminta bantuan Bapak Ibu karena sekarang Direktorat SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Teknologi dalam rangka menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, mungkin UPT tempat Bapak Ibu sudah mencapai ZWBK atau mungkin sudah WBBM. Mungkin kantor dinas Bapak Ibu sudah ZWBK atau sudah WBBM. Nah, tentu sangat memahami betul apa yang dilakukan ketika kita menghadapi masa-masa penilaian untuk mencapai ZWBK. Nah, Bapak Ibu, kami di Direktorat SMP mempunyai tagline yang sungguh membahagiakan ini. Sekali lagi karena saya pribadi berjumpa dengan orang-orang yang masuk di angka 20% di kritis, artinya akan berada di antara orang-orang 80.000 yang memang punya kemampuan luar biasa. Saya memberikan penghormatan pada Bapak Ibu. Kita plus pada guru penggerak 1 sampai 5. Terima kasih sekali lagi Bang Jo semuanya yang akan menjadi narasumber, Mbak Uci dan rekan-rekan semuanya yang siap membagi ilmu pada Bapak Ibu. Akhirnya kegiatan ini advokasi pendidikan dan transformasi pembelajaran region Tangerang dari hari ini 23 sampai 26 Mei resmi saya buka. Sementara penyelenggara adalah Ibu Uci yang kami kenal adalah
Jenderal PAUD Dasmen. Nah, kebetulan kami ada di Pokja Guru Penggerak. Nah, Pokjanya Guru Penggerak kebetulan lagi di bagian seleksi, Ibu Bapak. Nah, mungkin di sini tadi sudah ditanya, Ibu Bapak, mana yang guru penggerak? Nah, sudah acung tangan dan saya coba tadi identifikasi, ada di setiap meja. Tapi sekilas saja, dan ternyata Ibu Bapak juga ada dari Dinas Pendidikan, juga ada di setiap meja. Nah, Ibu Bapak yang yang guru penggerak mungkin kemarin sudah merasakan bagaimana beratnya seleksi dari Ibu Bapak. Boleh acungkan tangan kembali sekali lagi Ibu Bapak, mana yang dari guru penggerak? Saya cuma pengen identifikasi meja mana yang nggak ada guru penggeraknya. Berarti di sini nggak ada guru penggeraknya ya Pak? Baik. Yang dari dinas, boleh acung tangan? Izin Pak, berarti bukan dari Bapak yang berdua, apakah dari dinas atau dari guru penggerak? Yang meja kedua? Dari dinas semua ya, khusus meja nanti. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Nah, ini skenario awalnya Ibu Bapak nanti akan dijelaskan. Pertama 5 menit pertama kita akan dijelaskan terkait pengantar. Pengantar kenapa ada kegiatan ini, dan saya yakin Ibu Bapak sudah dijelaskan kemarin, mungkin cepat saja. Kemudian yang kedua, kita akan ada program pendidikan guru penggerak. Nah, program pendidikan guru penggerak kita akan bicara saya akan menyampaikan sekitar 30 menit saja. Setelah itu, kita akan ada refleksi terkait program pendidikan guru penggerak sekitar 30 menit. Kemudian kita akan lihat hasil evaluasi, karena guru penggerak ini dilihat oleh berbagai pihak, dievaluasi oleh berbagai pihak, termasuk dari World Bank dan lain-lain. Nanti akan kami perlihatkan datanya. Kemudian kita akan ada diskusi bagaimana peran guru penggerak itu dalam pemilihan pembelajaran. Setelah itu kita mungkin akan ada wrap up atau kesimpulan. Nah, Ibu Bapak, di dalam guru penggerak selalu ada ciri khas. Paling tidak ada 3 atau 4 ciri khas. Yang pertama adalah di setiap saya mengikuti advokasi, saya punya pengalaman mengembangkan diri, ketemu orang-orang hebat, dapat cerita baru. Oh, bagaimana terjadinya seleksi seperti ini. Dan ini dijadikan bahwasanya kedepannya saya bisa bercerita nanti di bawah dengan rekan-rekan sekitar. Dan selain itu, Bapak Ibu, kebetulan saya adalah guru penggerak angkatan 2, saya pengajar praktik angkatan 5, dan saya fasilitator nanti angkatan 15. Kebetulan saya juga sudah menjadi kepala sekolah. Apa yang saya dapat dari guru penggerak benar-benar saya aplikasikan di sekolah, dan saya merasakan lebih mudah untuk memajukan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik pesawat yang pilotnya tidak kompeten. Misalnya ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pilot. Yang pertama, saat taksi. Saat taksi itu saat pesawat jalan di darat, nilainya 100. Mau kan ya? Tapi ketika misalnya berangkat, kompetensi kedua, si pilot itu saat take off, nilainya 100, artinya sempurna, smooth, enak banget. Pada saat di udara, menjalankan pesawat di udara enak banget, kompetensinya, nilainya 100. Pada saat ada turbulen, guncangan, kompetensi yang keempat, guncangan, ternyata hanya goyang-goyang dikit, anggap nilainya 100. Tetapi pada saat landing, nilainya hanya 20. Mau nggak Ibu Bapak naik pesawat itu? Taksinya bagus, take off-nya bagus, menjalankan di pesawat bagus, tapi pada saat landing kurang bagus. Mau nggak? Pasti tidak mau. Walaupun kalau secara rata nilainya bagus, betul nggak? 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 20, 420. Kalau kita menggunakan rata, dibagi 5 nilainya masih di atas 80. Betul ya? Itu sama, mirip analognya dengan seleksi guru penggerak. Jadi nggak usah khawatir Pak.
Di sini saya lihat ada beberapa asesor. Boleh angkat tangan asesor? Nih, di sini saya mengenal beberapa asesor. Ibu bapak, asesor itu ujung-ujung tidak? Tidak. Itu dilatih dan terstandar oleh DDI. Jadi nggak usah khawatir, ibu bapak, asesornya sudah terstandar. Standarnya standar DDI. Seperti itu. Jadi kompetensinya harus menyeluruh. Karena kalau asesor melihat ada kompetensi GP yang jatuh sama sekali, hampir bisa dipastikan tidak lulus. Jadi jangan sampai ada kompetensi yang nilainya sangat jelek. Salah satunya misalnya refleksi tadi. Refleksi tadi Pak. Itu semua berlaku Pak, baik di SI, di SM, simulasi mengajar maupun wawancara. Seperti itu Ibu Bapak. Kita lihat, terima kasih tadi untuk refleksinya. Saya lanjutkan dulu. Nah, guru penggerak ini sudah dilihat, sudah diriset, sudah diteliti oleh berbagai pihak. Salah satunya adalah dari inovasi dan WB. Ini hasilnya Ibu Bapak. Ini evaluasi dampak yang dilakukan, yang diteliti terhadap untuk jenjang mana sebelum kita berikan anak-anak agar memastikan kita tidak sakit sampai anak-anak mereka minat badannya meningkat, kemampuan mereka jadi tidak mundur, tidak dapat pada usia mereka pikir itu mungkin untuk sementara ini saya jawab sedikit saja, nanti di sesi berikutnya kita akan ulas lebih lanjut ya, kira-kira kalau mau data apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Terima kasih Bapak, tadi pertanyaannya semoga terjawab. C, ya kan, untuk SD. Masing-masing fase itu punya capaian pembelajaran yang berbeda. Dan kalau kita telisik lebih jauh, ternyata masing-masing capaian pembelajaran itu berjenjang Ibu Bapak. Dari mulai fase A hanya sampai kemampuannya apa, ya. Kalau dia membacanya sampai apa, ya. Kemudian dia menulis apa yang ditulis, menyimak apa yang dia simak dan seterusnya. Itu berjenjang sampai kemampuan yang paling tinggi ada di fase C, ya. Nah, jadi itu perlu kita perhatikan penjenjangan tersebut. Seperti itu kira-kira ya Pak Satria ya. Nah, yang Mengunjungi toko-toko yang di belakang itu dan sudah boleh sekali meminta para penjaga stand ini untuk menjelaskan kenapa sih mereka memilih alus ini. Bu, Ya. Bu, keberatan Bu kalau misalnya semua Bu, ini kita ini satu jelas protes aja. Ya mohon maaf. Berapa memang Pak kalau keberatan? Tidak boleh mengunjungi. Tokonya langsung saya tutup. Dan Ibu Bapak tidak boleh mengunjungi tokonya sendiri ya, harus toko tetangga ya. Oke. Kalau ramen nggak apa-apa Bu, dapat diskon Bu. Oke. Oke, silakan dimulai dulunya. Monggo. Ya. Boleh bertanya, memberi saran. Inventaris setelah kita membedakan ini dalam inventaris kan itu kan dalam tugas karyawan, setelah kita bedakan berdasarkan ini komiknya ini negara dewasa Musnahkan dulu Pak. Barat ya. ada anak kemarin yang itu kita inventaris dulu baru nanti disiapkan yang mau dipakai atau tidak gimana. Tidak Bu. Jadi karena ini adalah sudah kelompok 8 lagi menjelaskan
Artinya kalau buku ataupun barang yang lain itu sudah perpustakaan lebih dari 5 tahun otomatis Sularno. ini kita sudah kita keluarkan. Artinya dari tidak kita inventaris lagi karena sudah dibeli atau dilelang, Selatan. dijual di toko kertas juga bisa. Pak, Ya, makanya kedaluarsa pengiriman apa kedaluarsa penyimpanan ini? sudah penyimpanan Pak, sudah terpakai sudah lama Pak, karena itu milik inventaris sekolah. Ya, toko milik Ini rame. Itu datang kok langsung disortir gitu loh. Ya bukan, Rame, bukan ini ya. artinya barang ini sudah kedaluarsa. Expiry-nya habis Pak. Makanya harus dilimpah dulu. Makanya kita pada dasarnya hampir sama saja, cuman karena sudah daftar jadi ya saya sampaikan bahwasanya terkait dengan proses pembelajaran yang agak dekat dengan asesmen itu biasanya untuk yang formatif. Ini yang formatif itu rata-rata dulu membuat asesmen formatif itu tidak menggunakan kisi-kisi Pak. Nah, sehingga tidak terkontrol atau sulit kontrol bahwa ini dari soal sekian yang dibuat ini C1 nya berapa, C2 nya berapa, C3 berapa, C4 berapa, kalau tidak setidaknya itu sampai 4. Sehingga asesmen yang dibuat itu kan mengacu pada box itu ada berapa persen kalau tidak itu. Nah itu yang masih jarang dilakukan, sehingga rata-rata hanya ngambil dari buku atau bagaimana, sehingga masalah waktu itu saya angkat menjadi praktek baik yang saya sebutkan pada waktu guru prestasi di nasional. Itulah yang saya bawa dan yang alhamdulillah dia mendapatkan apresiasi pada saat itu. Ini menjadi penting sehingga saya ketika mendorong pada kawan-kawan ya kalau ngajar ya jangan hanya sekedar menargetkan kurikulum gitu. Nah setelah saya pahami terus terang baru dapat tentang literasi sekarang ini benar sekali yang seperti itu yang diharapkan gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan kembalinya mungkin teman-teman juga saya nanti sudah berpikir dan sudah koordinasi dengan edukasi bagaimana nanti cara advokasi atau pendampingan kepada kawan-kawan di satuan pendidikan. Tadi sudah saya sampaikan bisa nanti ini karena masih muda dan kebetulan akan mengajukan jadi pengawas mungkin nanti bisa didampingi untuk pelatihan itu. Tapi sudah saya rancang bagaimana nanti pelatihannya itu Pak. Baik itu Pak, terima kasih. Perwakilan dari Sumatera Barat itu kebanggaan kami. Ternyata waktu acara pembukaan kemarin kami luar biasa agak terenyuh hati ini. Ternyata yang diundang ke sini adalah yang punya skor 1 atau 2 segala yang butuh peningkatan. Itu pesan pertama kami ketika hadir di sini Bapak Ibu. Namun begitu kita bangga hadir di sini dan pulang ya Bapak Ibu ya, karena yang diundang itu adalah orang-orang khusus, orang-orang inklusif yang butuh ditingkatkan. Ternyata gitu. Jadi Bapak Ibu itu yang pertama. Kemudian dengan hadirnya kami di sini, pemberian paparan materi dari Bapak dan Ibu narasumber, yang hal-hal baru yang kami terima itu, ya artinya di dalam kemampuan literasi kita tahu bahwa matematika ini berbeda. utama. Sementara yang diundang di sini saya lihat ada apa tuh Pak? Dari nomor 1 sampai nomor 42 ada salah ya. Itu yang diundang itu koordinator pengawas dan koordinator guru penggerak. Rata-rata yang dikirim guru penggerak dan pengawasnya. Kami itu koordinator pengawas, dalam kurung itu kasih kurikulum SD. Karena saya bidang Dikdas, menangani kasih kurikulum SD dan kasih kurikulum SMP. Nah kemudian kami utus juga pengawas kami dari koordinator pengawasnya. Nah karena tidak semuanya mungkin dinas pendidikan yang hadir di sini, seluruh kabupaten yang diundang. Karena saya lihat di sini ini akan bisa berjalan langsung, bisa berjalan dampingan ini Pak. Kalau dinas pendidikan itu punya peran penting. Betul. Untuk mengintervensi satuan pendidikan, pengawas di bawahnya itu, sehingga pendampingan yang kita laksanakan sekarang ini bisa kita tindak lanjuti di satuan pendidikan untuk merealisasikan apa yang menjadi program kita besar. Itu saja Pak masukan dan saran sekian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, biar ini menanggapi
Ya Bang Jo, terima kasih ya Bapak masukan sarannya. Bapak Ibu, sesungguhnya kita ini bekerja paralel. Jadi di level strukturalnya Kabit yang kemarin diundang oleh PDM 05 Bang Jo. Jadi ada juga yang menangani khusus kemitraan. Kebetulan mereka mengopeni yang areanya itu di strukturalnya, termasuk Kabit ya, tidak sampai Kasikur. Mudah-mudahan nanti terakhir itu kemarin yang disentuh. Jadi di Batam udah beberapa kabupaten kotanya yang masuk region sana. Kemudian terakhir saya mengisinya itu yang disentuh. Jadi insya Allah tinggal ini aja koordinasi nih Bapak Ibu, yang tim yang teknisnya sudah kami siapkan. Kemudian yang di strukturalnya juga dari PDM 05 juga sudah terinformasikan. Tinggal koordinasinya aja supaya jalannya harmonis. Terjawab.